Bismillahirrahmanirrahim. Al-maisir atau al-qimar, judi taruhan. Lafadz maisir iku minal yusri, dari lafadz yusrun yang maknanya gampang. Kepingin cari duit dengan cara yang gampang, akhirnya bertaruh. Wa huwa utawi makna al-yusri iku as-suhulatu, gampang. Li'annahu kasbun min ghairi kaddin wala ta'abin. Karena judi itu bekerja tanpa bersusah payah, wala ta'abin, dan tanpa sama bersusah payah. Au minal yasar, bisa juga maisir itu diambil dari lafadz yasar yang maknanya kaya, kepingin kaya tanpa kerja. Li'annahu, karena maisir judi iku sababu yasarihi, menjadi sebab kayanya seseorang. Qala al-Azhari, Imam al-Azhari berkata, al-maisir judi adalah al-jazur, unta, alladzi kanu, yang mana dulu orang Arab yataqamaruna, berjudi, alaihi, di atas unta, sambil naik unta berjudi. Summia maisiron, judi dinamakan maisir, yang dulu maknanya unta, tempat mereka berjudi. Li'annahu yujazza'u ajza'an, karena itu dibagi menjadi banyak bagian. Ada yang per 100, ada yang per 1000, ada yang per 10.000. Semakin pernya banyak, maka kemungkinan untuk mendapatkan semakin sulit. Tapi dapatnya juga banyak. Naruh 10.000 pada angka yang per 10.000. Nilainya beda nanti dengan naruh 10.000 pada angka yang per 100. Ya, dibagi menjadi banyak bagian. Wa kullu syai'in jazza'tahu, dan segala sesuatu yang telah kau bagi-bagi berarti faqad yassartahu, maka Anda benar-benar telah memudahkannya. Yang mengerjakan apa besar, itu yang mudah dibagi-bagi dulu, nyicil. Nah, karena jazza'a, membagi-bagi itu berarti yassarta, membuatnya mudah, maka judi yang dulu angkanya per seberapa ada dibagi-bagi, itu disebut maisir, dari kata-kata mudah itu tadi. Karena dengan dibagi-bagi menjadi mudah. Ini sejarah bahasa ya. Wa fis sihah, tersebut dalam kamus as-sihah, lengkapnya Mukhtarus Sihah. Yasarul qaumu al-jazur, kaum yasaro terhadap unta. Apa maknanya? Idza qatasamu, jika mereka berbagi, a'dha'aha, organ tubuhnya unta itu. Nanti lek menang bagi lo yo, menang kelompok. Aku sambile yo, kondase yo, konteklee yo. Ya, dulu kalau menang mereka berbagi. Intinya ada korelasi antara judi yang disebut maisir dan alat judi yang mana mereka judi dengan naik unta. Selesai judi, yang menang mereka berbagi unta itu disembelih.
Yasir isim fa'il dari yasaro. Maknanya yasir itu siapa? Alladzi yali, yaitu orang yang nandangi, melakukan qismatal jazur, pembagian unta. Sing tukang ngedum, neteli, didum, ditimbang, itu bahasa Arabnya yasir. Yasir. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ismu itu bisa berarti dosa, tapi ismu juga bisa berarti bahaya. Judi, khamr, ada bahayanya, ada manfaatnya. Bahasa Arabnya bahaya, ismun. Tapi bahayanya lebih besar. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi bisa juga ismun maknanya dosa, karena menyebabkan dosa. Al-ismu utawi lafad ismu maknanya adalah az-zambu, dosa. Wa jam'uhu asam. Jamak dari lafad ismu itu asam. Yuqalu, dikatakan orang berbuat dosa. Itu bahasa Arabnya asama, ikut wazan af'ala, apa asima, ikut wazan fa'ilah, yang maknanya berbuat dosa. Kalau dosa bahasa Arabnya dzambun. Masuk semua. Berbuat dosa bahasa Arabnya af'ala, aznaba. Aznaba yuznibu, berbuat dosa. Kalau berbuat dosa dari kata benda ismun, bahasa Arabnya berbuat dosa itu asama, wazan af'ala, atau asima, asama, wazan af'ala. Maknanya apa? Orang telah berbuat dosa. Tapi bisa juga orang membahasa Arabkannya bukan asama, tapi asima yaksamu. Berarti asima apa maknanya? Ngelakoni itu dosa, sapa wong. Ada dua, semuanya dibenarkan. Apa bahasa Arabnya ngelakoni dosa? Bisa asama, bisa asima. Kalau asima yaksamu isman. Kalau asama yuksimu. Ya. Isaman. Wal asim, utawi makna asim, orang yang berdosa, adalah al-mutahammilu, orang yang menanggung. Menanggung apa? Al-ismadu, dosa. Itu namanya asim. Ada contoh di Quran, asim maknanya orang yang menanggung dosa. Ada. Fa'innahu asimun qalbuh. Sungguh orang itu asimun, orang yang menanggung dosa. Qalbuhu, hatinya. Afada telah memberi penjelasan tentang makna ism ini sapa Ar-Raghib, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Kenapa khamr disebut dosa? Wa tusammal khamru bil ismi. Khamr dinamakan ism. Li'anna syurbaha sababun fil ismi. Karena minum khamr itu menjadi sebab dosa. Qala syair, syaribtul isma hatta dhalla aqli, kadzakal mutadhabu bil uquli, syaribatul isma hatta dhalla aqli, kadzakal mutadhabu bil uquli. Maneh syaribtul isma hatta dhalla, kadzakal
mutazhabu bil uquli. Syaribtul isma, aku meminum ism, apa? Kenapa? Khomer, maknanya khomer. Aku minum khomer, hatta dhalla, sampai hilang, akal saya. Sampai enggak sadar, sampai gendeng, ngombe khomer. Kadzaka, demikianlah memang, al-ismu khomer itu, tadhabu, bisa menghilangkan bil uquli, warasnya akal. Kadang lali bojone dikamplengi, lali lek iku bojone. Karena mabuk, hilang akali. Yas'alunaka madza yunfiqun. Sahabat bertanya, apa yang sebaiknya diinfakkan? Quran menjawab, qulil af. Yang diinfakkan itu yang sekiranya sudah berlebih. Kalau sampean sendiri butuh, ya jangan infak dulu. Anakmu wayah bayar SPP, ojo infak dulu. Anakmu wayah ngirim duit yang pondok, ojo gaya kakean infak. Wah, aku nyumbang 200.000. Jatuh anakmu 3 tahun gak bayar SPP, ya. Apa yang kita infakkan sekiranya sudah berlebih. Istri cukup, keluarga cukup, makanan cukup, SPP cukup. Ya, kok masih berlebih, infaklah. Bantu TPQ, bantu musola, bantu NU, uniku ya. Yas'alunaka madza yunfiqun qulil af. Apa mana afwun? Apa? Sesuatu yang itu sudah berlebih. Al-fadlu, maknanya afu, itu al-fadlu, sesuatu yang lebih. Waziyadatu, sama, sesuatu yang lebih. Alal hajati, lebih di atas keperluan. Ya, sudah cukup keperluannya. Berlebih, itu namanya bahasa Arabnya afwu. Qulil afwa. Qala al-Qaffal, al-afu, makna al-afu dalam ayat ini adalah sahlun, sesuatu yang mudah. Wa tayasurun, dan mudah. Orang kalau kaya sudah cukup, sedekah, infak itu gampang. Mimma yakunu fadilan anil kifayah, dari apa-apa yakunu kang ono apa ma, ono iku fadilan wis turah. Apa turah itu? Apa? Berlebih. Turah anil kifayah, dari kecukupan. Lebih dari cukup. Itu namanya afu. Yuqalu, dikatakan khudh ma afalaka. Khudh, ambil olehmu ma, sesuatu, apa yang sekiranya gampang laka buat kamu. Kalau ini, njupuk saenae wis akarmu. Maknanya yang sekiranya gampang. Ma afalaka. Maksudnya ma tayassaro. Ambil sesuatu yang sekiranya mudah. Aman kalau hanya ambil 500, nanti masih kerepotan. Beras wis, gereh wis, tapi SPP durung. Kecuali 500 toh mas, ngambil berapa? 1 juta cukup ya. Kalau ngambil 1 juta, udah bisa beli beras, lauk, persiapan transport, persiapan SPP untuk anak. Ngambil sekiranya cukup, itu namanya khudh ma'afa. Ambil sesuatu yang sekiranya mudah, enggak merepotkan kamu. Wal maknanya qulil afwa, anfiqu ma fadula an hawaijikum. Berinfaklah kalian semua ma barang fadula yang berlebih, turah
an hawaijikum dari kebutuhanmu. Sudah tidak butuh, wis berlebih. Walam tujhidu, dan sekiranya kalian tidak susah payah, ora kangelan, fihi di dalam meninfakkan, tidak memberatkan anfusakum dirimu. Jadi infak itu yang sudah lebih dari kebutuhan, berapa juta, yang sekiranya enggak menyulitkan kamu, enggak memberatkan. Jadi enggak baik, infak itu baik. Tapi kalau kakean memberatkan, akhirnya juga enggak baik. Gara-gara zaman ahli infak, kemana-mana infak, bojomu enggak kopen, riyoyo kalambi enggak ganti. Gara-gara sering infak, itu enggak baik juga kan. Seberapa infak itu? Infak dari yang sudah berlebih. Berapa banyak infaknya? Yang sekiranya tidak memberatkan. Walam tujhidu, ya, anfusakum. Tidak menyulitkan, tidak memberatkan dirimu. Zaman nanti kalau wis berjuang, yang penting niru Umi, dan jumlahnya enggak harus sama. Kepinginlah setiap Jumat lagi ngumpulin warga, bareng ngono jak mangan bareng-bareng. Kuate beras 2 kilo, beras 2 kilo. Karo sambalnya opo, ayo mangan rame-rame ngono. Sehingga sekali selamatan ngundang wong kampung, wong 10, wong 15, biayanya paling cukup 20.000. Sing 20.000, 10.000, 21.000 beras, sing 4.000 tukok negeri ngono. Karo golek nih godhong-godhong bayam ning kiwa teng ning omah. Kepengin niru Umi, oke, bagus, tapi jumlahnya enggak harus sama. Yang sekiranya tidak memberatkan, ya kan? Perkara Umi bisa begitu setiap Jumat, lalu setiap Jumat lagi sekitar sekian juta banyak beras gula. Memang Umi enggak keberatan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu la'anatakum. Apa a'nata itu? Menyusahkan, ya, memberatkan, menyengsarakan. Nabi itu punya sifat enggak tega kalau umatnya sengsara. Ya, Rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum. Azizun sangat berat di hati Nabi. Alaihi bagi Nabi. Apa yang bagi Nabi sangat berat? Ma'nitum kalau kamu sengsara. Sifatnya Nabi itu. Nabi kulo tak maca kulhu, ya wis kulhu enak. Nabi kulo lek khutbah dodo repot, kulo tak khutbah lemang, ya wis enak. Nabi itu enggak ingin menyengsarakan. A'nata anittum. Azizun alaihima anittum. Anita, a'nata. Sengsara. Susah, sulit. Kadang orang enggak iso nerjemah. Telah datang padamu seorang rasul dari dirimu sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Berat sekali bagi Nabi apa-apa yang mana kamu sengsara. Terjemah Quran kok repot. Ya. Kalau terjemah bebas, telah datang seorang rasul dari bangsamu sendiri, sesama manusia. Alhamdulillah rasul enggak teko jin, Mas. Nek teko jin zaman wedi rasul teko sikile gak ngambah. Untung podo-podo menungso. Malaikat kan kok malaikat. Wong kafir usule macam-macam. Rasul kok menungso ngentut mangan melaku-melaku turut pasar. Malihat Rasul yaqulu ta'ama yamshi fil aswan. Rasul mbok teko malaikat. Kan ngetop keren Rasulku malaikat. Engko lek Rasul malaikat sampean wedi. Repot.
Rasul dari bangsamu sendiri. Apa? Sesama manu. Azizun alaihi ma'anitum. Apa? Rasul sama sekali tidak ingin kalian hidup sengsara. Itu aja terjemah itu. Ya. Ojo repot-repot. Harisun alaikum. Rasul yang sangat bersemangat, antusias, menyelamatkan kamu, membela kamu, menolong kamu, mencerahkan kamu, mengedukasi kamu, memajukan kamu. Harisun alaikum. Sangat semangat, sangat antusias. Haris. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan Rasul tersebut Ra'uf Rahim, pengasih dan penyayang kepada seluruh orang Islam, orang mukmin. Apa maknanya ma'anitum? Kamu sengsara. A'nata menyengsarakan. Wazan af'ala dah. Wazan af'ala muta'addi. Anita, anitum sengsara, a'nata menyengsarakan. Andai Allah mau, tentu Allah syariatkan hukum yang menyengsarakan kamu. Nanti si Allah ketok sarunge, kayak PHS anyar, cara nyuci kon ngetok kemeng. Anu Gusti bojo kula rasan-rasan itu sebenarnya pekat, aduh. Bojo ngrasani tonggo kon mekatnya berat, kayak si ayu. Untung Allah enggak membuat syariat seperti itu. Tidak memberatkan. Maknanya a'nata maksudnya auqa'akum. Hukum itu menjerumuskan kamu. Fil haraj dalam keberatan. Wal masyaqqah dan kesulitan. Wa aslul anati utawi aslinya lafat anat, makna anat adalah al-masyaqqatu, masyaqqah, sesuatu yang sangat sulit, masyaqqah. Yuqalu dikatakan a'nata fulanun fulanan, si fulan a'nata kepada fulan yang lain. Apa maknanya? Fulan a'nata kepada fulan yang lain. Idza auqa'ahu, ketika si fulan itu menjerumuskan si fulan yang lain, fima dalam situasi, dalam wartoh dalam bahasa Arab. Kalau Indonesia apa namanya? Simalakama, serba sulit, serba salah. Ya, dimakan ibu mati, enggak dimakan bapak yang mati. Ibarat makan buah simalakama. Situasi la yastati'ul khuruj, yang mana dia tidak bisa terbebas keluar minhu dari situasi itu. Anital azmu, tulang itu anita. Apa maknanya tulang itu anita? Idzang kasaro, ketika tulang itu patah atau pecah. Ba'dal jabri, setelah ditempel. Ada kecelakaan, tulangnya patah, diperban, ditempel, pecah lagi. Itu namanya bahasa Arabnya anital azmu. Tulang itu telah anita, pecah lagi setelah ditempel. Indonesia jadi jeneng ya. Siapa jenenge? Ya ukhti. Mas muka ya ukhti. Anita. Jelukna Anita. Sengsara. Simalakama. Jeneng Anita. Akamatun anut. Bukit yang anut.
Akama itu bukit yang enggak terlalu tinggi, gumuk. Gumuk yang anut. Apa maknanya gumuk yang anut, yang anita? Idza kanat, jika ada si gumuk atau bukit itu, syakotan berat untuk didaki. Kaudan sama, sulit untuk didaki. Itu namanya apa? Gumuk yang anut. Bahasa Arabnya akamatun anut. Wa minhu adalah di antara contoh anita maknanya berat, sulit, sengsara. Qauluhu firman Allah, azizun alaihi ma anittum. Maksudnya syadidun, terasa sangat berat alaihi bagi Nabi. Apa yang bagi Nabi dirasa sangat berat? Sesuatu syaqqa yang menyulitkan alaikum atas kalian semua, hai umat Islam. Kalau ada sesuatu yang menyulitkan umat Islam, itu Nabi keberatan kayak begitu. Nabi sangat tidak ingin ada hukum yang menyulitkan umat. Apa bahasa Arabnya? Azizun alaihi ma anittum. Qala Zajjaj, wa makna qawlihi ta'ala, utawi makna firman Allah Ta'ala, walau sya'allahu la'anatakum, andai Allah mau, la'anata, tentu Allah a'nata kum, kepada kamu semua. Apa maknanya a'nata? Lakallafa, tentu Allah membebani hukum kum kepadamu semua. Ma ing hukum yastatu yang terasa sangat berat alikum atas kamu semua. Gusti kula musafir angsal kosor roleh. Angsal mboten kula jamak roleh. Sangat berat. Azizun hakim. Apa maknanya aziz? Apa maknanya hakim? Aziz perkasa. Apa maknanya perkasa? Layam tani'u alaihi syai'un. Layam tani' tidak bisa menolak alaihi atas Allah syai'un apapun. Gusti Allah lek karep pasti terjadi, enggak bisa tidak. Orang tidak bisa mengelak karena Allah maha perkasa. Dikehendaki mati, kemarin saat kemana ya? Ada orang suaminya mati dulu. Padahal dari dulu yang sakit istrinya. Malah suaminya mati dulu, istrinya gak mati-mati. Kok iso ya? Sing sehat mati dhisik, sing loro gak mati-mati. Kalau sudah masalah takdir, ada mas-mas ini itu, dulu kerjaannya bantu dalam gali pondasi rumah. Namanya Mas Safruddin. Lampung Timur. Pas Abbas Samoknya ke sana, itu santrinya sudah 1000. Jadi yang di pondok serwok sinau gak jadi kiai. Sing ning pondok ndeluham delahom. Bantu-bantu duduk pondasi malah jadi kiai. Ya enggak selamanya begitu. Terus yang tukang dandani sanyu, namanya Pak Dr. Wahidul Anam, sekarang jadi rektor YIN Kediri. Iku biyen tukang dandani sanyu. Ya apa ya? Ya apa ya? Sing tukang ngeterne Mas Habib neng Tekandino yo.
menjadi Direktur S3 Paskara Sarjana YN Kediri. Namanya Pak Anis. Sing bantu-bantu Umi nata-nata taman. Menjadi ketua jurusan Bahasa Arab UIN Jogja. Namanya Pak Dr. Imam Muhsin. Aneh. Tak kira sing sukses sing sinau. Tapi mari ini harus gak usah sinau aja ngono kan. Ya sinau itu penting. Tapi ojo sinau tok gitu loh. Ya. Siapa tahu hal-hal lain itu yang menyebabkan Allah ridho, Allah membarokahi gitu loh. Kita enggak tahu ya. Yang Pak Mas Bukin yang jadi pengusaha di Jakarta, beberapa alumni kerja di sana, yang sekarang sawitnya mungkin sudah 250 hektar, plus yang lain-lain, terus nanam jengkol sekitar 10 hektar, itu panennya sekitar 1 M. Nah, dulu membantu jualan beras. Ternyata sekarang jadi apa? Jadi pengusaha. Pak Imam Ahmad yang di UIN, yang di bagian apa perencanaan apa itu, kabak apa itu. Ya, itu dulu pekerjaannya ngeterni Mbak Bella. Neng tekan Dinoyo. Ya tentu tetap sinau juga. Jangan diam, jangan menang. Di samping tetap belajar. Terus Bu Dr. Mamlu, insya Allah bentar lagi nanti profesor, itu tukang ngomong Mas Habib. Kadang dibawa ke kampus juga. Gue neng kampus karo ngedot. Biyen Habib neng kampus karo ngedot. Cek cilik ya. Sekarang jadi Ibu Mamlu itu. Ada juga yang sejak di pondok aktivis, sekarang menjadi pembantu rektor 1 UIN Surabaya. Namanya Profesor Zainul Hamdi. Itu alumni sini dulu. Jenenge Mas Inung. Ya. Profesor Zainul Hamdi. Ada mbak-mbak yang pamit kepada Umi, keterima di perusahaan apa, enggak ngerti kami, ditempatkan di Spanyol. Mbak siapa? Baru aja. Kemarin lusa apa pamit Umi. Kok bisa? Di sini bantu masak-masak, keterima di Spanyol. Saya pesen, Mbak nanti kalau ada Barca main, mohon sama nonton bola, ya. Terus ngupingi dalam, bah kula nonton sebelah ini lo incengen. Ada saja. Aneh. Yang itu di luar dugaan. Kok iso keterima ning Spanyol itu. Yang Mbak siapa dulu yang ngaji diniyah di sini rumahnya Yosoko. Mbak siapa dulu? Putranya Dr. Samsul Hadi. Itu habis tamat, terus keterima S2 di apa? Ibrahimovic itu apa? Swedia. Yang ternyata di Swedia itu ada salah satu dari keajaiban dunia. Ada salah satu hutan di Swedia, itu selama 1 bulan dalam 1 tahun, perpaduan antara sinar, macam-macam, itu warna hutan itu menjadi biru dalam 1 bulan. Warnanya biru. Itu. Lalu saya nggak mau kalah. Wong biru hanya 1 bulan saja.
kok sudah jadi keajaiban dunia. Kalau di Madura, hutan biru bukan hanya 1 bulan, Mas. Sepanjang tahun biru terus, Mas. Ya kan? Biru daun. Biru daun. Aneh. Jadi yang ditakdirkan Allah dari sehari-hari kayak begini itu ternyata macam-macam. Mas Sobah yang biasa tukang son, ya kemarin jemput kami pas ada manten di Blitar itu, Mbak siapa itu? Nah, itu ternyata sudah beli mobil. Tukang turun dandani son. Kemarin jemput kami sudah punya mobil. Bah Sobah koni. Menunggu ya satu mobil. Itulah keberkahan, kebarokahan. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz, enggak ada yang bisa menolak. Li'annahu ghalib, karena Allah yang maha menang. Wala yughalab, tidak bisa dikalahkan. Lah ini loh lucu bahasa menang ya. Mukul dipukul. Ya. Ngangkat diangkat. Tapi kalau kalimat menang dimenangkan. Dimenangkan ya tetap menang. Maka menterjemahnya yughalab. Jangan diterjemah ghalibun menang, la yughalab tidak dimenangkan. Aja ngono. Menterjemahnya apa maknanya tidak dimenangkan? Dikalahkan. Berarti Allah dikalahkan. Enggak. Yang memananya gimana? Ghalibun maha menang, la yughalab tidak dikalahkan, tidak terkalahkan. Hakimun maha bijak, maha bijaksana. Maksudnya ya tasarrufu Allah bertindak fi mulki di wilayah kekuasaannya kaifa yasha'u bagaimanapun Allah mau. Tapi sesuai dengan prinsip bijaksana dan maslahat. Hasabama, sesuai dengan apa-apa, taqtadi yang menuntut hi ingma, al-hikmatu sifat bijaksana, wal maslahatu dan maslahah. Ora kok sak karepe dhewe. Punya sifat wenang Allah itu. Tapi tidak sewenang, punya sifat wenang tapi tidak sewenang-wenang. Yaqulullahu jalla sana'uhu ma makna. Allah yang maha agung dawuh ma maknahu, kalimat-kalimat yang sekiranya maknanya begini. Yas'aluka ashabuka ya Muhammad an hukmi tanawulil khamri. Bakal bertanya kepadamu hai Muhammad, para sahabatmu, para muridmu, tentang hukum mengkonsumsi khamr. Wa an hukmil maisir, dan bertanya tentang hukum judi, bertaruh. Qul lahum, ucapkan kepada mereka, inna fi muqarafatil khamri wal maisir, sungguh dalam melakukan khamr dan judi, isman kabiron, ada dosa besar, wa dararan aziman, ada bahaya yang besar, tapi wa fihi ma naf'un maddi, di dalam judi dan khamr juga ada kemanfaatan yang sifatnya materi. Oleh duit badi akeh ngono tok.
pemasukan pajak. Ada sih kemanfaatan yang bersifat materi mati. Tapi dhailun kene angkuh. Kecil sekali. Wa dararuhuma a'zam wa akbar min naf'ihima. Bahaya khamr dan maisir lebih agung dan lebih besar daripada kemanfaatannya. Fa inna dhiya'al aqli, sungguh hilangnya akal, wa dhahabal mali, lenyapnya harta, para petaruh bondonin tek, nah bose sing suge bandare, ya. Wa ta'ridul jasad litalaf, dan menghadapkan fisik pada resiko rusak. Wa ta'ridul jasad, menghadapkan fisik jasmani litalaf, pada resiko rusak, fil khamri, dalam kasus khamr, ya kan? Karena ada zat aditif di situ, bisa mematikan sel, bisa merusak gen, yang kalau itu dilanjut, kadang-kadang nyun sewu, terus orang itu jadi nggak bertenaga, lemah, ginjalnya kena. Kalaupun dia nikah, kromosom yang ada di dalam sel sperma, ada 1-2 kromosom yang rusak. Jadinya anaknya kadang cacat kakinya, cacat macam-macam. Itu salah satu diakibatkan karena ada sel yang rusak oleh zat aditif yang ada pada minuman keras. Apa tadi? Ta'ridun lil jasad litalaf. Itu menghadapkan resiko kerusakan bagi tubuh manusia. Fama yajurruhul qimaru, dan apa-apa yang diakibatkan, yajuru yang menyeretnya, al-qimaru judi, min kharabil buyut, hancurnya rumah tangga, broken home. Wong sing lanang judi yang enggak tahu belanjani, sing wedok rakuat mulai porek njaluk pegat. Kalaupun enggak begitu, yang wedok melacur untuk memenuhi kebutuhan. Rusak, kharabil buyut, hancurnya rumah tangga. Wadamaril usari, sama, hancurnya keluarga. Usar jamak dari usroh, keluarga. Bukan hanya itu, wasaddu an ibadatillah, khamr, judi, menghalangi ibadah kepada Allah. Jelas mengganggu ibadah. Ya, duit kena ngirim anak mondok malah gak sido dikirim no. Duit mesti ditabung cak kena ngi umroh malah ora. Digawe judi, mengganggu ibadah. Wa ta'atihi, dan taat kepada Allah, mengganggu taat. Wa hudutsul adawah, dan terjadinya permusuhan, kampleng-kamplengan. Wal baghdha, kebencian, bainal la'ibin, di antara sesama pemain. Dulu di sebelah baratnya, sana Kelenteng, ada baratnya itu, dibangun tempat dugem besar. Night club, joget-joget ono minume. Lah enggak jauh dari situ ngulon Masjid Nur Kidul Pasar. Terus sudah protes resmi ke Pemkot, enggak digubris. Pas saya rutinan di Masjid An-Nur sebulan sekali. Pun ada ijazah dari Ki Makhrus Ali. Monggo diwacane hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali.
Sebelum ngaji saya baca itu dulu. Sekitar 20 menit. Alhamdulillah terkabul. Akhirnya di antara anak-anak yang di night club itu, mabuk kan? Tukaran bacok-bacokan, terus mati. Nah karena ada kasus itu, pihak keamanan Pemkot terus memutuskan ditutup. Adawah wal baghdha. Timbul permusuhan. Dan mereka-mereka yang nakal, cara bikin kacau aksi demo, sebelum turun diberi minum, udah ngamuk nanti. Al-adawah wal baghdha. Semua kerusakan itu, keluarga hancur, banyak sel tubuh yang mati, karena zat khomer itu tadi, timbul tengkar, bacok-bacokan, ganggu ibadah, ya, apa tadi, ekonomi rumah hancur, broken home, itu semua mas, kullu dzalika idza qisa ila naf'il maddi tafih, semua kerusakan itu jika dibanding dengan kemanfaatan material yang sangat remeh, tafih, berapa sih? Paling oleh duit zaman, sangat remeh. Zaharud dadarul kabir, maka tampaklah bahaya yang sangat besar. Al-Fatih yang sangat memalukan. Fi hatainil mubiqataini, dalam dua jenis dosa besar ini. Apa dosa besar itu? Khomer dan judi. Al-khabithataini, yang dua-duanya sangat jelek. Wa yas'alunaka madza yunfiqun min amwalihim. Sahabat juga bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang sebaiknya mereka infakkan dari harta mereka. Wa madza yatrukun, dan apa seberapa yang sebaiknya disisakan. Tidak diinfakkan, tapi disisakan. Ini mas, memilih maknanya itu kayak begini. Kalau zaman nggak ngerti konteks, mau makna yang ini santrimu bingung. Mas aluna podo takon sopo sahabat kaing siro Muhammad. Takon madza ing apa yunfikuna podo infak sopo sahabat. Min amrim, yang makna aslinya meninggalkan. Sekali lagi, meskipun sudah tahu kamusnya, ngaji langsung itu tetap penting. Karena kadang ada kalimat yang maknanya enggak komusi. Yang mananya itu enggak letterlek. Ya. Qul lahum, katakan Muhammad kepada sahabatmu, anfiqul fadla wa ziyadah. Infakkan olehmu harta yang telah berlebih, wa ziyadah sama berlebih. Seberapa banyak? Yang sekiranya tidak memberatkan. Biqadri ma yashulu wa yatayassar. Sekiranya gampang dan mudah. Alaikum atas kalian semua. Mimma yakunu fadilan, dari harta yang telah berlebih. An hajatikum, dari kebutuhanmu sendiri. Wa hajatiman, dan kebutuhan orang-orang, ta'uluna yang kalian tanggung, yang diinfakkan itu yang sekiranya sudah berlebih, lebih dari kebutuhanmu sendiri dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggunganmu, anak istri, mungkin ada yatim ikut juga, ya. Udah cukup lebih, barulah infak keluar. Kadzalika qadat hikmatullah. Demikianlah hikmah Allah qadat, menghendaki.
an yubayyina lakum al-manafi' wal madar, untuk menerangkan kepadamu semua manfaat-manfaat dan mudarat-mudarat. Diterangkan manfaatnya, diterangkan mudaratnya. Wa an yursidakum ila ma fihi khairukum wa sa'adatukum. Dan Allah membimbing kamu, menunjukkan kamu kepada sikap perilaku-perilaku fihi khairukum, yang disitulah ada kebaikanmu, wa sa'adatukum, dan ada kebahagiaanmu. Kenapa diterangkan? Litatafakkaru fi amrid dunya wal akhirah, agar kamu berpikir tentang masalah dunia dan akhirat. Mikir itu jangan dunia tok tanpa akhirat, jangan akhirat tok tanpa dunia, mesti dua-duanya. Fit dunya wal akhirah. Fata'lamu annal ula faniyah wa annal akhirah baqiyah. Dengan berpikir kamu menjadi tahu bahwa yang pertama duniawi faniyatun bakal sirna, dan yang akhirat baqiyatun kekal abadi. Kalau sudah mengerti tahu, lalu kamu beramal untuk persiapan akhirat. Fata'malu laha, jadi kamu beramal untuk ke sana, ke akhirat. Wal aqil man asara ma yabqa ala ma yafna. Sedangkan orang yang berakal sehat adalah orang yang lebih mengutamakan apa-apa yang langgeng kekal atas apa-apa yang bakal sirna. Itu orang yang berakal waras. Asaro ma yabqa ala ma yafna, itu akil sing waras akali. Wa yas'alunak al-Fatihah.